Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur kali ini saya bisa berbagi video lagi. Dan video kali ini saya beberapa waktu ini mengamati di media sosial karena tidak bisa dihindari bahwa sesama YouTuber, apalagi YouTuber Kristen ya, yang notabene adalah hamba-hamba Tuhan, pembela-pembela iman di channel-channel Kristen yang ada, itu tidak bisa tidak. Kami pasti satu lihat, yang satu informasi terbaru apa bisa menjadi bahan untuk kami membuat video atau menjadi pemicu kami memberitakan Injil. Nah, saya lihat beberapa waktu terakhir ini, saya temukan banyak kasus atau dapat banyak informasi atau saya lihat, saya nonton. Kadang-kadang saya jadi agak sedikit pikiran begitu bahwa sesama YouTuber Kristen, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan berselisih. Saya lihat di saat hamba-hamba Tuhan berselisih ini, justru channel anak-anak setan itu menjadikan itu kesempatan untuk semakin mempermalukan iman Kristen. Ini pandangan saya nih saudara-saudara. Karena saya juga selain ikuti channel-channel Kristen kan saya juga sering amati beberapa channel yang sering menyerang Kristen kan. Jadi di situ saya lihat ternyata mereka sudah bahas juga masalah-masalah beberapa waktu terakhir ini di kalangan para pendeta. Memang tidak semua kasus itu menjadi soal, tidak ada masalah. Kalau memang channel seorang hamba Tuhan itu ternyata dia pakai untuk mengkritisi atau meluruskan pandangan sesama hamba Tuhan Kristen dengan tujuan demi kemurnian ajaran Injil Kristus yang sejati, menurut saya memang itu justru harus dilakukan supaya dunia tahu bahwa memang kebenaran Tuhan itu mutlak. Contoh tentang keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan. Atau ada ajaran-ajaran yang sudah terlanjur populer, tetapi ternyata tidak sesuai dengan ajaran Injil yang sejati. Karena saya lihat memang ada juga Kristuber atau YouTuber Kristen yang tidak berlatar belakang sekolah teologi atau sekolah teologi tapi yang namanya kita manusia kan ilmu teologi ini luas. Kita harus belajar dari orang lain supaya lebih mantap, lebih matang sehingga pada waktu kita menyuarakannya itu betul-betul sesuai dengan ajaran Alkitab yang sesungguhnya begitu. Nah, saya pikir kalau kritikan seperti itu tidak ada masalah ya. Justru itu harus dilakukan sekali lagi. Karena kalau kita belajar firman Allah jelas bahwa kita tidak boleh tinggal diam kalau ada ajaran-ajaran yang menyimpang. Itu tidak boleh tinggal diam. Karena bagaimanapun di dalam Kristen sendiri ada musuh-musuh dalam selimut. Ada orang-orang yang boleh dikatakan dia serigala tapi berbulu domba. Nah, yang seperti ini saya pikir memang kita harus bukakan di umum, apalagi kalau pandangannya dia, ajarannya dia atau khotbahnya sudah tersebar luas secara umum, maka tidak bisa dihindari. Data pendukungnya terlalu banyak seputaran itu, di mana hamba-hamba Tuhan orang percaya tidak boleh membiarkan suatu kesesatan, suatu ajaran yang menyimpang dari ajarannya Tuhan Yesus yang sebenarnya merajalela atau tersebar luas, apalagi dalam konteks sekarang di media sosial.
Kalau kita belajar dari tulisan hamba-hamba Tuhan, Petrus, Paulus, Yakobus, Yohanes, Matius dan lain sebagainya, mereka tidak akan membiarkan kalau ada ajaran-ajaran yang bengkok. Mereka akan kasih tahu umat, mereka akan bongkar itu dan mereka akan tulis itu dalam surat-surat mereka atau kitab-kitab mereka, lalu itu kemudian diperuntukkan bagi satu gereja dan ujung-ujungnya disebarluaskan juga demi mengkanter ajaran-ajaran yang sesat tersebut. Mereka melakukan itu karena zaman mereka dengan zaman kita kan berbeda. Mereka belum ada internet, belum ada media sosial seperti sekarang ini. Jadi otomatis yang mereka buat itu melalui tulisan-tulisan. Makanya kalau kita lihat tulisan Paulus sangat tidak bisa terima kalau ada orang menyampaikan suatu Injil yang lain, ya. Saya baca beberapa ayat di mana Paulus sendiri mengecam orang-orang di gereja-gereja yang hanya melakukan semacam pembiaran terhadap suatu ajaran sesat yang merajalela. Misalnya kepada jemaat di Korintus, ya. Ini adalah sebuah kecaman dalam 2 Korintus 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja. Ya, saya ulangi ya saudara-saudara, kecaman Rasul Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat 4, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Makanya saudara-saudara, saya pikir ini perlu ditegur ya. Perlu diingatkan bahwa tidak boleh kita sabar. Kita harus menanggapi, sekalipun itu mungkin sesama pendeta, sesama orang Kristen, tapi kita harus tanggapi karena tidak bisa tidak. Seperti saya pernah tanggapi ajaran Pak Erastus Sabdono tentang Yesus mati 2 kali. Jelas itu sesat. Saya harap itu masukan dari kami atau beberapa hamba Tuhan yang lain diterima oleh Pak Erastus Sabdono. Lalu ajaran tentang minyak urapan bisa mengampuni atau menyebabkan orang masuk surga seperti yang diajarkan Pak Pariaji, ya. Atau penglihatan dari Pak Philip Mantova misalnya tentang beliau pernah pergi ke neraka lalu lihat setan menyiksa orang di neraka. Padahal kalau kita belajar dalam Matius 2 ayat 28-29, Wahyu 20 ayat 10, Matius 24 ayat, maksud saya Matius 25 ayat 41, itu ayat-ayat semua menyatakan setan itu disiksa. Tidak ada setan menyiksa orang di neraka. Neraka adalah tempat setan disiksa. Jadi jelas itu tidak sesuai firman Allah. Ajaran Ibu Heni Kristianus misalnya, seputaran 3 jalan keselamatan, itu jelas tidak dibenarkan. Nah itu menurut saya itu Injil yang lain. Tidak ada Injil yang diajarkan Kristus seperti itu. Dan kita tahu bahwa alangkah baiknya sesama pendeta mengingatkan. Karena bagaimanapun sebesar apapun pelayanan seorang pendeta menurut pandangan manusia. Sekali lagi, menurut pandangan manusia, tapi namanya manusia biasa ini bisa salah. Kita semua termasuk saya juga punya pandangan yang belum lengkap. Tapi yang sudah pasti-pasti seperti itu, seperti yang saya sebutkan tadi, yang jelas tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Saya pikir kami sebagai sesama hamba Allah memberi masukan. Kalau yang itu memang harus bicara di umum, apalagi video-video dari pendeta-pendeta yang saya sebutkan tadi itu kan sudah di umum. Jadi otomatis sangat boleh kita menyuarakan itu. Tapi kalau itu hanya hal-hal sepele, saya pikir tidak usahlah. Ya,
Kalau hal yang terlalu prinsip tak bisa dihindari, memang harus dibicarakan. Karena begini yang saya bilang, lebih baik sesama pendeta mengingatkan daripada kita melakukan pembiaran lalu orang tersebut atau pendeta tersebut mempertahankan, bahkan mengajarkan, menyebarkan ajaran yang tidak sesuai Alkitab yang ujung-ujungnya mendatangkan kutuk. Saudara pilih mana? Kami mengingatkan lalu kita berubah, atau membiarkan saja orang ajar sesat, lalu ujung-ujung Tuhan yang mengutuk dia. Sebab saudara ingat kan di dalam Galatia itu, pasal 1 ayat 9, kurang lebih masih seputaran Injil yang lain. Galatia 1 ayat 9 mengatakan, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Nah, jadi saya pikir kalau hal-hal prinsip menyangkut ajaran-ajaran yang sangat mendasar, saya rasa memang pendeta-pendeta atau pembela-pembela iman harus bangkit menyerukan itu. Itu memang masalah di antara kita keluarga. Kenapa saya tetap menyebut pendeta-pendeta yang punya ajaran yang tidak sesuai Alkitab pun masih tetap keluarga? Karena begini, fakta yang seperti saya bilang tadi, yang namanya pendeta ini manusia. Pengetahuan orang ini dengan seiring waktu bisa mengalami perubahan. Perubahan dari yang belum sesuai menjadi sesuai dengan ajarannya Tuhan Yesus Kristus. Seperti saya pribadi, saya sudah berbagi ulang-ulang. Pandangan keselamatan saya salah. Ya, pandangan keselamatan saya dulu salah. Saya pikir selamat tidak cukup percaya Yesus. Kurang lebih pandangan saya seperti Ibu Pendeta Heni Kristianus. Ya, saya juga pernah punya pandangan waktu semasa sekolah teologi atau setelah diwisuda menjadi sarjana teologi, awal-awal jadi pendeta, itu saya masih yakin sekali kalau di neraka itu setan menyiksa orang seperti penglihatannya Pak Philip Mantova dan Pak Pariaji. Kami sangat mengidolakan minyak urapan dengan pemahaman yang tidak kuat. Nah, ternyata seiring berjalan waktu kami belajar. Dan puji Tuhan kami berubah. Saya tidak lihat dari orang lain, saya mengalaminya sendiri. Pandangan saya tentang Tritunggal mirip pendeta Yosua Teu. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ternyata itu tidak benar. Setelah kami belajar, data yang lebih kuat justru seperti yang kami pegang sekarang, Tritunggal adalah satu Allah tiga pribadi. Bukan satu Allah tiga peran. Bukan hanya satu Allah, Allah itu ya Bapa juga, Yesus juga, Roh Kudus juga, itu satu pribadi. Tidak. Dan itu saya sudah bagi di banyak khotbah di channel kami ini juga. Dan itu juga hasil belajar dari orang. Nah, maksud saya begini loh, saya rasa memang kerendahan hati itu harus ada. Sekalipun channel-channel anak setan memakai kesempatan itu untuk menyerang, tapi kalau dari kaminya sendiri, hamba Tuhan, dengan rendah hati minta maaf, wow, silakan channel-channel setan berkoar-koar, tapi kita tetap mempermalukan iblis dengan kerendahan hati, saling memaafkan dan lain sebagainya. Apatah lagi kasus-kasus seperti yang beberapa waktu ini saya lihat di beberapa channel Pak Saifuddin Ibrahim, lalu beberapa channel yang lain yang saya lihat persoalan strike itu ya. Video-video, ayolah kita keluarga. Saya pikir kalau hal-hal yang doktrinal silakan kita panjang lebarkan, itu harus justru supaya setan malu. Tapi kalau yang tidak mendasar, bukan prinsip, saya pikir kita selesaikan baik-baik. Itu pandangan saya loh ya. Saya juga, kita sama-sama di Indonesia, Tuhan pakai untuk menyebarkan Injil. Jadi setelah saya nonton beberapa hal tersebut ya, saya
harus kasih ingat itu. Saya juga setuju dengan Pak Deking Gadas waktu menanggapi diskusinya Pak Budi Asali dan Pak Mangapul Sagala. Dan juga beberapa teman lain, Pak Istra Soro dan lain sebagainya. Di mana Pak Deking Gadas sendiri memberi masukan. Ini kita masalah dalam keluarga ini. Itu saya setuju loh. Sekali lagi, sekalipun pandangan kita tidak tahu. Dulu kita juga, saya anggap kalau saya pribadi yang kategori baru belajar ini. Saya ini kan pandangannya abal-abal tapi ngotot gitu loh. Saya pertahankan seolah-olah saya pintar. Padahal tidak. Akhirnya saya harus bilang saya belajar. Saya berubah setelah belajar dari pendeta-pendeta yang menurut saya secara akademik atau secara pengajaran juga doktrinal mereka sangat kuat. Disitulah kami dapat pelajaran yang baik. Itu sih masukan dari saya. Jangan sampai setan mendapatkan celah. Kalau tujuannya mempermalukan setan, ayo keep going, ya kita maju terus, jalan terus, go on, ya kan. Tapi kalau hanya hal-hal yang menyangkut gengsi pribadi atau apa, ya ini saya Pendeta Melato kasih masukan saja. Semoga apa yang saya sampaikan berkenan kepada sahabat semua. Di channel-channel Kristen, kita punya tugas yang lebih besar demi Indonesia dan demi kepentingan kerajaan Tuhan Yesus. Kiranya apa yang saya sampaikan bisa diterima. Ya maafkanlah, silakan. Saya orangnya welcome terhadap masukan. Tapi saya belum lama ini saya ada sedang bikin video. 3 minggu lalu atau 1 bulan lalu, saya lupa, atau 2 minggu lalu waktu saya di Kota Soe. Saya lagi KKR. Di ulang tahun kebangunan rohani pernah air jadi anggur di Kota Soe tahun 1965. Lalu di ulang tahunnya yang ke-56 itu saya jadi salah seorang pembicara dalam KKR dan seminar. Lalu di hotel saya bikin video, di situ saya bersemangat sekali menyebut banyak nama channel. Serius. Saya sebut itu jujur saja. Saya sebut karena persoalan Pak Kece dan lain sebagainya. Maka saya pikir YouTuber Kristen harus bersatu, kan begitu. Lalu saya dengar ada masalah seperti ini. Saya pikir ya ini masukan dari saya sebagai saudara. Sesama hamba Tuhan, sesama YouTuber Kristen. Yang bikin channel dengan tujuan utama. Yang pertama-tama. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita dapat uang dari channel dan lain sebagainya. Toh ujung-ujung juga kita pakai pelayanan, kan begitu. Ya itu sih yang saya mau sampaikan. Bahkan buat hamba-hamba Tuhan yang saya sebut namanya juga, Pak Pili, Pak Pariaji, Pak Erasus Abdono, Pak Yosua Teu, Pak atau Ibu Heni Kristianus. Kita semua saudara. Kita semua saudara. Saya sampaikan ini, terserahlah Bapak Ibu mau menilai bagaimana. Tapi memang kita tidak bisa tidak harus rendah hati dan mengatakan ajaran Kristus di atas perasaan kita. Ajaran Kristus atau pribadi Kristus di atas pribadi kita. Artinya kalau ternyata kita yang salah dan ajaran Kristus yang benar, ya kita yang harus takluk. Tunduk, submit sama Kristus atau kepada Kristus. Baik, hanya itu, minta maaf ya kalau apa yang saya sampaikan kurang berkenan. Tapi saya mau menyampaikan ini sebagai bentuk seruan untuk hamba-hamba Tuhan kita bersatu. Jangan sampai pertikaian yang tidak penting-penting atau gengsi pribadi atau kesombongan pribadi kita sebagai pendeta, YouTuber, lalu kemudian menjadi celah, setan ketawa, alat-alat setan menjadikan ini konten untuk menjelek-jelekan kita atau iman kita. Itu sih dari saya. Saya Pendeta Mel Atok, kiranya berkenan. Tuhan Yesus sayang kita semua. Maju semua hamba-hamba Tuhan bagi kepentingan kerajaan Tuhan Yesus. Salam.